Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di hari Jumat di 17 Zulqaidah ya Ustaz, 1443 Hijriah, di 17 Juni 2022, kita mulainya di jam 17.30. Hari ini angkanya 17 semua. Asal ada jangan yang salah pemikiran saja. Allah memberikan kita kesempatan, nikmat, waktu, kesehatan, sehingga kita bisa hadir di sore hari ini dalam kegiatan kajian hukum privat Majelis Ta'lim Al-Mulk yang setiap bulan kita selenggarakan di setiap minggunya. Ini sebuah nikmat yang Allah berikan kepada kita karena di tengah kesibukan kita masih mau hadir, masih mau diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengadakan kegiatan kita di sore hari ini. Salawat dan salam kita panjatkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga insyaallah Allah memberikan kita sebagai salah satu pengikut Rasulullah, menjadikan kita sebagai orang-orang yang selalu belajar dari suri tauladan Rasulullah, sehingga apa yang pernah Rasulullah ajarkan dapat menjadikan ilmu yang bertambah buat kita, sehingga dalam kehidupan kita sehari-hari kita bisa melaksanakan walaupun mungkin tidak sesempurna Rasulullah. Kenapa kita berbicara hari ini terkait dengan apa sih yang dilakukan Rasulullah? Karena tema kita hari ini adalah sebuah tema yang cukup luar biasa. Keutamaan memelihara anak yatim. Kita sendiri tahu bahwa Rasulullah itu sangat mencintai anak yatim, sangat menyayangi anak yatim. Bahkan ketika salah seorang sahabat gugur di medan perang, anaknya kehilangan kedua orang tuanya, Rasulullah langsung mengatakan, maukah engkau menjadi Rasulullah menjadi ayahmu dan Siti Aisyah menjadi ibumu. Ini adalah suatu kondisi yang sangat luar biasa ya Ustadz. Dan kita hari ini akan ditemani oleh Ustadz kita, Ustadz Zulkifli Farojai, salah seorang Ustadz muda yang selalu berkecimpung di bidang terkait dengan anak yatim. Nah, ini sebuah kondisi yang sebenarnya kalau kita pelihara anak yatim itu adalah kebahagiaan ya Ustadz ya sebenarnya. Punya kemampuan membiayai kehidupan anak yatim, anak yang tidak mampu, kita menyekolahkannya, terus kita memperhatikan masa depannya. Ya sejatinya kita harus peduli terhadap anak yatim. Tapi di tengah-tengah kondisi saat ini, ternyata banyak orang yang pelihara anak yatim, tapi malah dieksplor. Dijadikan hanya sebagai saya tinggal dengan kita, saya kasih bersih rumah. Masalah sekolah dan segala macam mungkin kadang-kadang kita abaikan. Nah, hari ini kita mencoba membicarakan sebenarnya keutamaan memelihara anak yatim itu seperti apa Ustadz? Siap. Sedangkan anak yatim itu kalau kita pelihara dia dengan baik-baik, dia itu adalah jalan bagi kita untuk menuju surga. Nah, yang pertama kita akan bahas sebenarnya kriteria anak yatim itu sampai umur berapa dulu Ustadz? Siap. Ini kalau ini tiba-tiba semua mengaku anak yatim. Yang kedua, sebenarnya memelihara anak yatim itu keutamaannya apa dalam Islam? Dan apakah semua anak bisa dikatakan anak yatim? Atau dia memang ada pembagiannya? Seperti contoh, saya pernah dengar Ustadz bilang jangan sampai lahir sebenarnya dia punya orang tua kasih warisan sebagian banyak, atau masih anggap dia anak yatim. Padahal dia punya segala hal yang sebenarnya mencukupi kehidupannya. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi 'aufihi tughfaru dzunuba was sayyi'at wa bi karamihi tustarul 'uyuba wadh dhallat wa bi lutfihi tuqbalul 'ataya wal qurubat. Bapak Ibu sekalian, jamaah
Majelis Ta'lim Al-Mulk yang hadir di majelis dan yang menyaksikan melalui platform Zoom ataupun live streaming kita di YouTube dan Facebook. Alhamdulillah, ini adalah tanggal cantik ya, 17-17 seperti yang disebutkan oleh Pak Fadli tadi. Semoga kumpulnya kita di majelis ilmu ini menjadi asbab Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita, menjadikan kita orang-orang yang nantinya adalah orang yang terselamatkan dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat yang kita miliki. Baik, hari ini kita berbicara tentang memuliakan anak yatim. Ya, sebelum kita masuk pada kriteria usia, bagaimana cara atau akhlak untuk menjadi orang yang mengkafalahi, istilahnya sebenarnya kafalatul aitam atau kafalatul yatim. Melihara anak yatim ini bagaimana sebenarnya rambu-rambunya yang ada dalam agama kita. Terlebih dahulu kita harus mengetahui bahwa memelihara anak yatim ini adalah perintah Allah Taala semenjak lama. Perintah yang sangat lama sekali. Dan inilah yang kemudian diambil perjanjiannya oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan Bani Israel. Allah ambil janjinya orang-orang Bani Israel. Untuk apa? Salah satu diantaranya adalah memelihara anak yatim. Surat Al-Baqarah ayat 83 bisa kita lihat di sana, di mana Allah Taala berfirman, "Wa idz akhadna mitsaqa bani Israil, ya la ta'budullaha wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin." Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil janji orang-orang Bani Israil, jangan Allah, jangan kalian sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan kepada orang tua kalian hendaknya kalian berbuat baik kepada karib kerabat, berbuat baik, dan juga adalah anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Jadi ini Bapak Ibu sekalian jemaah Al-Mulk, ini adalah janji Allah atau perintah Allah Subhanahu wa taala semenjak lama yang telah diberitakan kepada kita semuanya, bahwa orang-orang Israel, Bani Israel itu sendiri diminta untuk memelihara anak yatim dengan baik, begitu. Jadi ya, kalau kita saat ini juga yang berada pada zaman umatnya Rasulullah SAW, tentu itu lebih berhak untuk kemudian berada pada orang-orang yang memelihara anak yatim ini dengan sangat baik. Itu yang pertama, Pak Fadli dan jamaah sekalian. Kedua, memelihara anak yatim ini, ya jamaah sekalian, ini adalah pekerjaan orang-orang saleh semenjak dulu, ya. Tidaklah memelihara anak yatim itu melainkan dia adalah pekerjaan orang-orang saleh. Jadi salah satu ciri yang bisa kita nampak dan bisa kita klaim, ya, itu sebagai orang saleh itu dia memelihara anak yatim, ya. Bagaimana ketika kita dengarkan kisah di surat Al-Kahfi, sebagaimana hari Jumat seperti ini kita membaca surat Al-Kahfi. Di dalam surat Al-Kahfi itu ada penggalan di mana Nabi Allah Musa dan Khidir itu mendirikan kembali tembok, yang di mana tembok itu di bawahnya ada harta peninggalan anak yatim. Peninggalan orang tua yang meninggalkan anak yatimnya. Wa ammal jidar. Di sana dikabarkan kepada kita, wa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil Madinah. Jadi Khidir mengatakan, saya kembali meninggikan tembok itu agar supaya harta anak yatim yang ada di bawah tanah itu tidak keluar. Karena harta anak yatim ini, harta itu untuk dua orang anak yatim, wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma salihah. Jadi ayahnya anak yatim ini dulu orang tuanya adalah orang yang saleh, dan kemudian dia meninggalkan anak yatim, dan itu di bawah jidar itu, di bawah tembok itu ada harta mereka. Jadi ini pekerjaan yang sudah digeluti orang-orang saleh sebelum kita. Jadi kalau kita mau jadi salah satu orang saleh dan mendapatkan ciri-ciri orang saleh itu adalah satu diantaranya memelihara anak yatim, ya, memelihara anak. Dan memang Rasulullah SAW juga kalau kita baca surat Ad-Duha itu jelas sekali. Ini Ad-Duha sudah hafal semua kan ya? Alhamdulillah, ya. Al-Mulk saya rasa duha, paling tidak duha kulhu, insyaallah apalah ya. Dan itu banyak sekali diulang-ulang imam kita kalau taraweh. Duha ke bawah itu insyaallah
familiar lah ya. 30 hari full. 30 hari full. Masya Allah. Di sana disebutkan ya, alam yajidika yatiman fa'awa. Bukankah aku temukan engkau wahai Muhammad itu sebagai seorang yang yatim dan aku pelihara engkau. Begitu. Masya Allah. Jadi Rasulullah SAW sebelum lahir ayahnya sudah wafat. Sebelum lahir ayahnya sudah wafat. Tidak sempat bertemu dengan ayahnya. Memang ternyata kalau kita baca sejarah banyak hikmahnya. Karena dengan ketiadaan ayahnya menjadikan Rasulullah SAW ini menjadi pribadi yang survive, yang lebih mandiri, yang lebih kuat, yang lebih strong untuk menghadapi masa depannya. Sehingga ayahnya di hikmahnya itu adalah untuk meninggal itu agar supaya beliau menjadi pribadi yang lebih mandiri. Alam yajidika yatimam fa'awa. Bahkan beliau dikatakan sebagai Sayyidul Aitam. Di yaumil qiyamah nanti adalah beliau Sayyidul Aitam. Ya, pemuka anak-anak yatim, pemuka orang-orang yatim ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita menghardik anak yatim, ya, kalau kita menghardik anak yatim itu di sana disebutkan fa'amal yatima fala taqhar. Maka kalau sama anak yatim jangan kita hardik, ya. Karena kita ini kan kadang kalau sama anak-anak yang ada orang tuanya kita agak takut. Takut ya kan? Mau tarik telinganya di masjid sajalah. Contoh sederhananya anak-anak bermain kalau yang ada orang tuanya, apalagi orang tuanya itu aparat, ya. Kapten kesebelasan kah apa ya kan gitu ya. Pokoknya dia ada orang tuanya kita mau tarik itu kan kita agak sudah segan gitu. Tapi kalau anak-anak yang kita tahu dia tidak ada keluarganya, tidak ada lagi orang tuanya, maka itu tentu kita lebih leluasa mungkin hatinya untuk menghardiknya atau bahkan melakukan tindakan yang tidak baik kepada mereka. Ini tentunya dilarang oleh agama kita. Fa'ammal yatima fala taqhar. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memelihara anak yatim di poin pertama kita ini adalah dia adalah satu dari sekian banyak ibadah kita kepada Allah. Satu dari sekian banyak ibadah kita itu adalah memelihara anak yatim, ya. Wa'budullah. Allah kemudian mengatakan sembahlah Allah, ya. Wala tusyriku bihi syai'a. Jangan engkau sekutukan dia dengan siapapun, dengan apapun juga. Wabil walidaini ihsana, kepada orang tua kita berbuat baik, ya. Wabidzil kurba, kepada kerabat, wal yatama, dan kepada anak-anak yatim. Dan luar biasanya anak yatim ini disebutkan di banyak tempat, ya. Paling tidak Pak Fadli dan jemaah sekalian, Allah mengungkapkan anak yatim ini di 23 kali di dalam Al-Qur'an. Ini memperlambang bahwa anak yatim mendapatkan perhatian khusus di dalam agama kita, ya. Anak yatim. Nah, selanjutnya Pak Fadli, ibadah ini adalah perintah yang Allah Subhanahu wa taala bisa reset lagi. Cek. Oke. Masya Allah, ya. Biasa itu adalah hal-hal serius sedikit, ya. Ya. Perintah kita yang Allah Subhanahu wa taala berikan secara langsung kepada kita. Jadi dia ibadah, dia juga perintah yang Allah berikan secara langsung kepada kita. Lihat di sana, sehingga kalau kita melakukan hal-hal yang tidak baik kepada anak yatim, di dalam Quran itu di surat Al-Maun disebut yukadzibu biddin. Kita ini pendusta agamanya Allah. Kita ini orang yang mendustakan agama ini. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Kalian tahu siapa orang yang mendustakan agama itu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ya, yang pertama poin orang yang mendustakan agama itu sebelum nanti di bawahnya ada sholat dan seterusnya, itu adalah yang tidak melakukan dengan baik, yang memperlakukan dengan baik anak-anak yatim, begitu. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sudah semestinya kita ini ketika melihat anak yatim, ya, melihat anak-anak yang tidak berdaya karena ketiadaan orang tuanya, ini punya sense, punya keprihatinan begitu, punya perhatian lebih karena Rasulullah itu yatim. Karena kemudian ini adalah ibadah dari sekian banyak ibadah. Karena kita bisa jadi orang yang mendustakan agama ini ketika kita tidak memperlakukan mereka
dengan baik. Masya Allah. Nah, innalladzina yakuluna amwalal yatama zulma, ya, orang yang makan harta anak yatim dengan kezaliman, innama yakuluna fi butunihim nara. Jadi nanti kita akan bahas bagaimana sebenarnya anak yatim itu, ya. Apakah semua anak-anak itu yang tiada ayahnya disebut dengan yatim atau bagaimana kriteria usianya? Begitu. Atau apakah anak-anak yatim yang ditinggalkan orang tuanya dalam keadaan kaya raya itu juga berhak untuk kemudian kita pelihara dengan bagaimana cara memeliharanya atau bagaimana cara memeliharanya? Pak Fadli dan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu yang bisa mengguncangkan arsy-Nya Allah, ya, kalau kita misalnya pernah mendengar arsy-Nya Allah itu berguncang ketika kita melaksanakan ijab qabul. Ya. Jadi kalau kita ijab qabul itu misalkan ghalidha itu arsy-Nya Allah berguncang. Dan satu lagi yang mengguncang arsy-Nya Allah itu adalah tangisan anak yatim. Tangisan anak yatim. Disebutkan di dalam sebuah riwayat, ya, al-yatimu idza baka ihtazza lahul arsy. Anak yatim ini kalau dia menangis, ya, mungkin karena dia sedih, mungkin karena dia kesepian, mungkin karena tidak ada yang urus, mungkin karena dia tidak berdaya dan seterusnya, ihtazza lahul arsy. Arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala akan berguncang, ya. Falyakulullahu azza wa jal, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, man abakal yatim alladzi ghibat abah. Siapa yang membuat menangis anak yatim yang telah tiada ayahnya itu, ya. Qalu antal alimul hakim, para malaikat kemudian menjawab, engkau yang lebih tahu dan engkau yang lebih bijaksana, gitu. Maka kemudian Allah berfirman, ya malaikati, wahai para malaikatku, man sakkatahu, barang siapa yang bisa meredakan tangisan anak yatim itu, biridhahu atilahu minal jannah, maka berikan dia bagian daripada syurga. Insyaallah. Jadi ini sangat luar biasa pahalanya, Pak Fadli. Ini sangat luar biasa dan arsy-Nya Allah itu bergoncang dengan tangisan-tangisan anak yatim. Jadi mari kita masuk, siapa itu anak yatim? Ini tentu penting untuk kita tahu, ya. Jadi dalam bahasa yatim itu artinya al-yatmu itu al-infirad. Dinamakan yatim karena dia sendiri, ya. Namanya dia sendiri itu disebut dengan yatim. Tapi dalam ahlul ilm mengatakan yatim itu alladzi faqada abahu atau alladzi mata abahu. Yang meninggal ayahnya itu berarti dia yatim. Bukan meninggal ibunya, tapi meninggal ayahnya. Maka sebenarnya Pak Fadli, memelihara anak yatim itu bukan nanti orang lain, tapi istri yang ditinggal mati suaminya dan memelihara anak-anaknya, itu disebut dia sedang memelihara anak yatim. Ibu yang punya anak tapi kemudian suaminya telah meninggal, ia sedang sebenarnya memelihara anak yatim. Jadi ibunya sendiri itu sudah bisa dikatakan memelihara anak yatim. Atau orang lain, omnya kah, tantenya kah, atau mungkin orang yang tidak satu nasab dengan dia, itu disebut dengan memelihara anak yatim. Nah, ini yang kemudian tidak kita sadari, bahwa ternyata ibu yang ditinggal wafat suaminya dan dia memelihara anak yatim, atau anak dari suaminya tadi, anak mereka, ya, yang kemudian dia tidak ada lagi ayahnya meninggal tadi, itu disebut dengan memelihara anak yatim. Jadi bukan yang kalau kita sekarang ini kan trennya peradaban kita ini nanti di panti asuhan, ya. Baru itu disebut memelihara anak yatim. 70 orang kita gabung karena dalam riwayatnya 70 orang. Kita 70 orang baru kemudian kita sebut itu memelihara anak yatim. Tidak. Orang ibu yang memelihara anaknya dan suaminya sudah meninggal, itu disebut dengan memelihara anak yatim. Ini yang pertama. Kedua, batas usia dia dikatakan sudah tidak lagi yatim, penamaannya. Penamaan dia tidak yatim itu hatta yablug, sampai dia balik. Atau hatta yahtalim, sampai dia bermimpi. Kalau perempuan berarti sampai dia haid. Penamaannya berhenti di situ. Yatim namanya. Jadi kalau ada anak meninggal ayahnya dan usianya belum sampai dia balik, dia disebut yatim. Mari kalau kita konversi saat ini. Kalau anak SD itu yang perempuan biasanya dia di angka 12 tahun. 12 tahun itu biasa 12. sudah mulai haid begitu.
laki-laki mungkin juga di angka-angka itu 12 tahun, 13 tahun mungkin dia baru disebut dengan balik, sudah mengalami balik. Saya tidak mengerti. Mungkin ada juga kalau yang lebih cepat lagi karena mungkin hormon, faktor gizi atau faktor lingkungan itu mempercepat pertumbuhan anak kita sehingga mungkin ada yang 9-10 tahun sudah haid, ya, sudah haid. Saya pernah menemukan di sekolah, ya, itu ada yang kelas 3. Kelas 3, Masya Allah, kelas 3 itu gimana ceritanya? Ya, tapi dia dalam artian ini dia bukan haid, darah haid, ya, tapi dia darah keputihan. Ya, sudah ada. Gitu. Jadi sampai dia balik itu dikatakan dia yatim. Jadi kalau biasanya itu kalau kita itu mengaku-ngaku yatim. Apalagi kalau ada yang namanya santunan. Oh, kita mengaku yatim sudah itu, ya. Saya juga anak yatim ini. Padahal dia sudah kuliah, ya, dia sudah seterusnya, ya. Biasa ada pemahaman seperti itu. Ini pertama. Dia 17 tahun ataupun sebelum balik itu dia dikatakan yatim. Tapi Pak Fadli ada yang kemudian mengatakan bagaimana batas menyantuninya. Kenapa sampai ada angka balik itu? Karena zaman dulu kalau sudah balik itu berarti dia sudah berdaya. Sudah bisa mengurus diri sendiri, sudah tidak kesepian ataupun dia sudah bisa, ya, mencari makan sendiri di angka usia 17 tahun dia sudah balik itu. Tapi di zaman kemudian angka balik itu belum bisa menjadi referensi kita untuk mengatakan dia sudah berdaya. Makanya ada batasan-batasan tertentu sebagaimana dikatakan oleh ulama-ulama kita. Misalnya di salah satunya adalah ini perkataan dari saya bacakan di sini, hatta tatazawwaj bima yashmulu tawfiran jihaziha wa mustalzamatiha wal mustalzamat zawajiha. Jadi bahkan sampai pada batasan perempuan, kalau dia perempuan dia sampai mau menikah. Jadi nanti sampai dia sudah diambil orang lain tanggung jawabnya itu, baru dia dikatakan selesai batas menyantuninya. Jadi kalau belum sampai batas dia menikah, kita masih bisa menyantuninya sebagai anak yatim dan keutamaan memeliharanya, keutamaan kemudian untuk menyantuninya itu masih dapat. Nah, bagaimana dengan yang laki-laki? Begitu juga di dalam kaul yang lain, ya. Dikatakan di sini, faja'a fil Qur'anil Karim itlaqul yatim 'alal balighain. Di dalam Quran juga disebutkan bahwa yatim itu untuk orang-orang yang balik. Ya, kalau disebutkan di sana misalnya wabtalu al yatama hatta idza balagun nikah. Jadi yatim itu sampai dia menjelang pernikahan. Itu masih disebut bisa menyantuninya. Penamaannya memang berhenti di saat dia mau balik atau saat dia balik. Tapi prosesi kita menyantuninya selama dia belum berdaya, maka itu masih boleh kita untuk menyantuninya atau memeliharanya dengan keutamaan-keutamaannya tentunya. Lihat di sini juga ada Imam Abu Bakar Al-Jassas mengatakan, dikatakan yatim wasamahum bil yatama li ahadi ma'nayain. Disebut dengan kata yatim itu karena satu dari dua pemaknaan. Satu, imma li qurbi ahdihim bil bulugh, karena dia belum balik, mati ayahnya, meninggal bapaknya, kemudian dia belum balik, itu disebut dengan yatim. Auli infiradihim an abaihim, atau karena dia tidak ada ayahnya, ma'annal ada fi amsalihim dha'fuhum, bahwa karena kalau tiadaan ayahnya itu membuat mereka lemah, membuat mereka tidak berdaya. Jadi ketiadaan ayah atau kelemahan mereka itu yang membuat mereka disebut dengan yatim. Ini kalau kata Abu Bakar Al-Jassas. Maka kalau dia sudah berdaya dan dia sudah balik, maka itu sudah hilang kata yatim itu. Ternyata di usia balik dan hilang sudah dapat berdaya, mereka sudah bisa berdaya, maka itu yang kemudian menjadikan nama yatim itu tidak lagi melekat pada diri mereka. Nah, ini adalah kata yatim itu sendiri. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian kriteria orang saleh dari semenjak dahulu,
Maka untuk menjawab keresahan kita atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang banyak sekali. Nah sekarang kalau kita misalnya lihat anak-anak yang sudah masuk usia kuliah atau universitas dan dia sudah berdaya secara finance atau secara keuangan atau dia sudah bisa menafkahi dirinya sendiri, maka itu sudah tidak dikatakan lagi yatim. Penamaannya hilang dan kemudian kelemahannya tadi juga sudah hilang. Tapi Pak Fadli, namanya menyantuninya ya, kalau dia adalah wanita maka dia boleh sampai sebelum dia menikah, begitu. Nah ini yang pertama, mungkin kita tajamkan lagi mungkin Pak Fadli di sesi yang lain. Oke. Baik Ustadz. Ya tadi Ustadz sudah menjelaskan beberapa hal, terutama terkait dengan kriteria. Tapi sebelumnya Ustadz sudah bicara tentang keutamaan sebenarnya. Karena Rasulullah sendiri adalah orang yang akan berdiri bersama-sama dengan seluruh anak yatim. Siap. Itu yang pertama. Yang kedua, surga sudah dipastikan diberikan kepada orang yang menyantuni anak yatim dan memberikan nafkah kepada anak yatim dengan sebaik-baiknya sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nah sekarang ada pertanyaan nih Ustadz. Kita belum sampai sisi tanya jawab, ternyata sudah ada pertanyaan. Afwan Ustadz izin bertanya. Dalam pengertian memelihara, apakah ada standar minimal yang harus dipenuhi? Siap. Sehingga bisa disebut sebagai memelihara anak yatim? Siap, Masya Allah. Apakah yang bisa dikatakan memelihara itu jika kita bisa memenuhi 100% kebutuhan pokok si anak yatim tersebut? Masya Allah. Dan bagaimana jika kita hanya mampu memberikan santunan yang secara nominal mungkin belum cukup untuk kebutuhan bulanan? Apakah hal itu bisa dikatakan sebagai memelihara anak yatim? Siap. Silakan. Baik, ada syurutu kafalatil yatim. Ada syarat-syarat yang kemudian perlu kita pahami untuk memelihara anak yatim ini, gitu. Jadi kalau di dalam dunia filantropi ada yang namanya charity, ada yang namanya pemberdayaan, ya. Charity itu yang habis pakai. Kalau yang pemberdayaan dia harus berdaya dengan bantuan tadi. Nah, bagaimana syarat kafalahnya? Syarat memelihara ini bagaimana sih? Pertama, tadi saya juga terstimulasi dengan Pak Fadli punya yang terjadi realitas saat ini. Ada orang yang memelihara juga, tapi itu untuk mengeksploitasi. Bahkan di tempat-tempat tertentu itu untuk jadi barang marketing, barang jualan. Naudzubillah sama naudzubillah min dzalik. Nah, bagaimana caranya? Paling tidak ada 3 syaratnya Bapak Ibu sekalian. Pertama, al-adl. Adil. Kalau kita punya anak yatim di rumah, misalnya dia menikahi seorang janda, berarti dia membawa anak yatim itu. Nah ini juga menikahi janda ini nanti ada dia punya faedah begitu ya. Yang belum menikah atau yang sudah menikah mau nambah begitu ya. Pak Fadli tidak tertarik ya. Oh ini live ya, hati-hati. Jadi yang pertama adil. Menafkahi mereka. Kalau kita punya anak dan dia hidup serumah dengan kita, maka yang dimakan oleh anak kita itu juga yang dimakan oleh mereka. Jangan yang kita dimakan oleh anak kita lain, yang kita berikan kepada mereka itu sisa daripada makanan di bulan kemarin, ya, Masya Allah. Itu tidak adil namanya. Atau baju yang kita pakaikan ke mereka paling tidak adalah standar yang kita berikan kepada anak-anak kita. Begitu. Ini yang pertama, al-adl. Wal ihsan, berbuat baik. Nah, namanya ihsan ini proporsional. Ya. Bisa jadi kita, dia belum sama usianya dengan anak kita yang besar. Maka itu juga menyantuninya beda dengan cara kita memelihara anak kita yang besar, begitu. Atau anak yatim tertentu itu membutuhkan finansial tersendiri sebelum besarnya, maka tentu berbeda. Al-ihsan itu adalah proporsional. Proporsional ketika kita memeliharanya. Kalau dia hanya butuh 500.000 dalam 1 bulan, 2 bulan, maka itu disebut proporsional. Sedangkan ada anak yang mungkin dia sekolahnya sudah 1 juta lebih satu bulan, begitu. Maka ini adalah proporsional. Wa tajnibudz dzulm, memeliharanya jangan pernah kemudian menyiksanya, menzaliminya. Itu yang kita harus pahami. Karena biasanya di tempat-tempat tertentu atau orang-orang yang dengan emosional tertentu ya, menyakitinya baik secara verbal maupun secara fisik. Ini dilarang oleh agama kita. Maka ingat itu ketika kita hendak menghiasi rumah kita dengan anak yatim, keadilannya, proporsionalnya, dan kezaliman itu harus dihilangkan di dalam rumah yang ada pelihara anak yatim. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
kita ini kan kadang Pak Fadli dibayang-bayangi oleh ketakutan tersendiri. Bagaimana kalau kita wafat dan kita punya anak? Ya, itu kan ketakutan ya, apa anak kita nanti berdaya kah atau bagaimana nasib mereka setelah itu. Sehingga hari ini kenapa kita bekerja siang malam, ya pagi petang ya, pulang sudah ada bintang. Nah, itu karena apa? Karena salah satunya mungkin ada bagian-bagian ketakutan untuk kita orang anak-anak kita di belakang. Maka di dalam agama kita dikatakan wal yakhsha alladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah. Agama kita menyuruh kita, kalau kita takut nanti meninggalkan anak-anak yang tidak berdaya, anak-anak lemah, maka hari ini yang perlu kalian bekali itu adalah falyattaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Ketaatan kita pada Allah hari ini, ya, dan mudah-mudahan nih hadir di majelis ini adalah bagian dari salah satu ketakwaan kita pada Allah, itu adalah akan kembali kepada anak-anak kita nantinya. Kalau kita menjaga Allah hari ini, maka nanti insya Allah anak kita akan dijaga oleh Allah. Kita sudah sangat menyadari hal itu, bahwa mungkin kesolehan kita, kebaikan kita hari ini, keadaan kita saat ini, itu adalah hadiah dari orang tua kita yang sudah meninggalkan kita. Lihat orang-orang soleh, mungkin kakek kita, ayah kita, nenek kita, dan seterusnya, itu kemudian mereka adalah orang soleh, dan kesolehan itu membawa dampak baik hari ini pada diri kita. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita takut meninggalkan anak-anak lemah atau anak-anak yang tidak berdaya setelah kepergian kita nantinya, kita takut itu, falyattaqillah, maka bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu akan menjadi salah satu asbab anak kita dilindungi, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Rajinlah salat, rajinlah infak, rajinlah ke masjid, rajinlah taklim, rajinlah kemudian menyantuni orang lain, rajin untuk beribadah dan beramal saleh. Insyaallah Allah jaga keturunan kita insyaallah. Begitu Pak Fadli. Ini di bagian itu. Ya. Nah, Pak Fadli, silakan Pak Fadli. Ternyata sudah ada lagi pertanyaan Ustaz. Baik. Kita kayaknya sudah mulai dengan sesi tanya jawab langsung Ustaz. Baik. Ini kayaknya dari Pak Halik di klaster Ternate, dari BRI Ternate kayaknya. Siap. Assalamualaikum Ustaz. Ingin bertanya, apa perbedaan antara kafalah dengan mengadopsi? Oh, siap. Nah, ini juga kadang-kadang Ustaz, bahasa mengadopsi yang kadang-kadang kita salah memahami. Terkadang kita bilang anak yatim kita ambil, kita adopsi. Tapi itu tadi yang kayak Ustadz bilang, kita mumpung anak, kita kasih makan KFC, anak yatim itu kita kasih makan. Ya, yang lain lah. Kalau negeri siapa apa? Ya kan? Kalau KFC makan negeri itu masih seimbang. Tapi kalau kasihan, anaknya tuh cuma disuruh makan ikan goreng sisa. Oh, baik. Ya kan? Terus terkadang kita berbicara dengan anak-anak yang diadopsi itu, bahasa kita lebih tidak santun kepada mereka. Siap. Nah, ini kita harus menjelaskan juga sebagai Ustaz. Atau yang jadi babu kan. Ya, betul. Kadang-kadang kita adopsi, sudah disekolahkan malah dijadikan babu. Anak kita punya pakaian, dia yang cuci. Iya, betul. Bagaimana Ustaz? Siap. Jadi kafalah itu tidak mesti harus dia satu rumah dengan orang yang menyantuninya. Yang namanya kafalah. Misalnya dia di satu tempat ya, di orang lain, tinggal mungkin di bibinya, tinggal mungkin di tantenya atau di omnya atau di siapa saja. Ya, atau mungkin bukan kerabatnya, kita kafalahi ya. Mungkin kita berikan dalam 1 bulan untuk living cost-nya atau pendidikannya, itu sudah namanya kafalah. Tapi mengadopsi benar-benar dia tinggal dengan kita. Berarti memelihara total anak itu dari pagi sampai pagi lagi 24 jam, itu namanya mengadopsi. Dan semuanya ada kebaikan di sana. Semuanya ada kebaikan. Coba kita lihat kemuliaannya, bagaimana Rasulullah SAW katakan bahwa orang yang memeliharanya, ya, mengkafalahinya, mengadopsinya atau apapun juga yang namanya bersama anak yatim itu dikatakan oleh Rasulullah, ana wa kafil yatim kahataini fil jannah. Beliau mengisyaratkan antara jari telunjuknya dan jari tengahnya, itu mengatakan bahwa mengindikasikan bahwa mereka orang-orang yang mengkafalahi, orang-orang yang menyantuni, orang-orang yang memelihara anak yatim itu nanti bersama Rasulullah. Bahkan dalam hadits yang lain, ya, ini yang lebih spektakuler saya rasa Pak Fadli, bunyinya ya dikeluarkan di dalam kitab At-Targhib wa Tarhib, hadis hasan. Ini adalah hadis hasan. Rasulullah SAW mengatakan, ana awwalu may yaftahu babal jannah. Saya nantinya adalah orang yang pertama kali membuka pintu surga. Ya, ketika mau dibuka pintu surga itu ternyata ada satu orang perempuan yang juga mendahului Nabi mau buka pintu surga.
Ini Nabi mau buka, tapi ternyata di sampingnya ada perempuan yang juga mau buka pintu surga. Nabi terheran. Bisa-bisanya dia sama, dia punya keadaan dengan para nabi, dan itu bukan nabi sembarang ini. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan orang yang pertama nanti masuk surganya Allah. Di depan pintu itu kemudian Nabi berkata, "Siapa engkau? Apa yang engkau perbuat sampai bisa berada di sampingku ini?" Kata perempuan tadi itu, "Saya adalah wanita janda yang ditinggalkan oleh suami saya." Ya janda ya, ditinggalkan suaminya berarti. Ya, ditinggalkan oleh suami saya dan saya memelihara anaknya dan tidak menikah lagi untuk menjaga kehormatan dan anak itu. Jadi ibu yang memelihara anaknya yang ketika itu ditinggal oleh suaminya, itu dia sama dengan peristiwa membuka pintu surganya Allah Subhanahu wa taala nanti. Luar biasanya ini memelihara anaknya. Jadi orang-orang yang ditinggal wafat suaminya baik karena jihad, baik karena yang lainnya ya, dan seterusnya alasan-alasan itu, maka jangan berkecil hati ketika membesarkan mereka itu ada surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang spesialnya lagi membuka surga itu bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau adopsi, dia adopsi dengan baik. Jangan kasih makan dia sesuatu yang tidak benar, apalagi itu untuk menzaliminya dengan menjadikannya babu ya. Menjadikannya dia pembantu ya. Anak kita sekolah, dia kemudian cuci baju. Anak kita bermain, dia kemudian setrika baju ya, dan seterusnya. Ini adalah perbuatan orang-orang zalim ya. Didik dia dengan baik, berikan dia pendidikan yang baik, dan semoga itu menjadi jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini juga seperti jihad di jalan Allah. Memelihara anak yatim itu juga sama dengan pemaknaan lainnya adalah menikahi ibunya yang janda. Itu sama. Asai alal almarat al armalati wal miskin kal mujahid fi sabilillah. Ya, jadi bukan saya memotivasi Anda untuk menikahi janda, bukan ya. Tapi itu kira-kira salah satu pemaknaannya. Kenapa sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hikmahnya menikahi janda, Pak Fadli? Ya, menikahi janda, kecuali satu saja istrinya yang bukan janda. Aisyah radhiyallahu taala. Begitu. Jadi itu yang sama dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Pak Fadli dan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu banyak sekali kisah-kisah yang menggugah hati kita ketika kita bicara tentang memelihara anak yatim ini. Dikisahkan oleh Syekh Muhammad Hasan, ya, beliau di Mesir, menceritakan tentang salah seorang profesor yang ada di Universitas Al-Mansurah. Beliau ini divonis oleh dokter memiliki penyakit kanker, ya, penyakit jantung atau penyakit kanker begitu di dalam tubuhnya. Dan ketika masuk di rumah sakit di sana ya, di Mesir itu, dia tidak bisa ditangani kecuali pergi ke London. Nah, sampai dia pergi ke London, Pak Fadli dan jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ternyata di sana dokter mengatakan ini kemungkinan sembuhnya hanya sedikit sekali. Maka karena kemungkinan sembuhnya sedikit sekali, Pak Fadli, dia berizin kepada dokter itu, kalau begitu biarkan saya kembali dulu ke rumah orang tua saya mau minta maaf dulu, mungkin mau pamit dulu kepada mereka, nanti kalau saya balik lagi untuk dioperasi. Ternyata Pak Fadli, ketika dia balik ke Mesir ya, di rumah orang tuanya, di depan rumah orang tuanya itu ada yang menjual daging. Tapi di sampingnya ada seorang wanita yang dia lihat suatu ketika itu, ada yang sedang ngambil tulang-tulang, dan kan ketika tulang-tulang itu dibuang, ada sedikit kerat-kerat daging di sisa-sisa tulang itu yang dia kumpul. Kemudian si profesor ini tadi, si dosen ini tadi, kemudian mendekatinya, apa yang kau bikin di sini? Kau lakukan apa ini? Saya bilang, saya punya 7 orang anak, bapaknya sudah tidak ada, dan saya ini mau ngumpulin daging-daging ini agar supaya anak saya bisa merasakan daging, karena sudah sekian lama kami tidak pernah merasakan daging masuk ke tenggorokan dan perut kami. Nah, itu kemudian menghanyutkan si profesor tadi itu, dan dia bilang kepada si penjual daging, wahai penjual daging, ini uang. Selama 2 tahun, tolong berikan dia 2 kilo daging setiap hari. Ini uangnya, dia sudah bayarkan sepanjang 2 tahun, dan kemudian dia pergi, dan itu perempuan janda tadi itu senang sekali. Dia senang sekali. Dia bilang,
saya ini ternyata dalam hati saya merasakan ada orang yang akan bantu saya, dan ini ternyata dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu membuat dia bahagia sekali. Profesor tadi itu bahagia sekali, dan akhirnya penyakit yang dia tadi derita itu ketika kembali lagi di London itu menghilang, Pak Fadli. Dan dokter-dokter bilang, "Apa yang kau lakukan?" Dia bilang, "Saya tidak lakukan apa-apa kecuali saya berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala, saya bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengkafalahi, menyantuni anak yatim tadi itu dengan membelikan mereka daging tiap hari selama 2 tahun, dan itu adalah perniagaan yang tidak pernah merugi, Pak Fadli. Jadi tijaratan lan tabura, tijarah yang tidak pernah merugi itu adalah tijarah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah pengalaman ruhani ke orang-orang tertentu yang kemudian diceritakan oleh masyayikh, dan diceritakan ini bukan di kisah batu badaung kalau bahasa kita. Ini diceritakan dalam khutbah Jumat seorang syekh di Mesir, bahwa terjadi kisah seperti itu, dan masih banyak lagi. Misalnya kita dengarkan kisah tabi'in, bagaimana mereka menyantuni anak yatim. Kisah tabi'in namanya adalah Abdullah ibn Mubarak. Beliau ini adalah orang yang terkenal, 1 tahun dia berhaji, tahun ini dia berhaji, tahun berikutnya dia ikut jihad. Begitu seterusnya, jadi dia selangi 1 tahun untuk berhaji. Suatu waktu di kafilah haji, dia sudah kumpulkan semua atribut untuk haji, dananya sudah dia kumpulkan. Tapi ketika masuk di kafilah haji itu, dia temukan ada wanita yang kemudian kumpul-kumpul sampah, ambil daging ayam. Daging ayam yang subasi dibuang orang di sampah itu dia ambil. Kemudian Abdullah bin Mubarak dekati, "Kenapa, apa yang kau lakukan?" Dia bilang, "Saya mau kasih makan anak saya 4 orang. Sudah tidak ada bapaknya lagi. Bagaimana ini mereka kelaparan, agar supaya mereka hilang lapar itu, saya ambil sudah sampah-sampah ini untuk mereka makan." Abdullah bin Mubarak bilang, "Ini semua saya punya harta mau naik haji." Kalau sekarang harta naik haji berapa, Pak Fadli? 39,8. Ada 8-nya lagi, Pak. Nggak digenapin 40. Ada 50. Ya, sekitar itu berarti ya. Ini angka, ambillah 50 juta ini, ya. Ini kau bawa ke rumahmu untuk menghidupi anakmu. Lihat, Pak Fadli. Kemudian setelah berlalu musim haji, kan kafilah ini dipimpin oleh Abdullah bin Mubarak. Sampai semua orang-orang itu pulang ke rumahnya Abdullah bin Mubarak dan menyelamati Abdullah bin Mubarak. Selamat haji. Jadi itu tradisi salafus saleh. Tradisi salafus saleh, orang kalau pulang haji, kita kalau pulang haji orang tertentu pergi ke rumahnya minta doa. Di masa-masa itu mustajab doanya. Menyelamati Abdullah bin Mubarak, mengatakan selamat atas hajinya, selamat. Ibn Mubarak kemudian bilang, "Saya tidak berhaji sama kalian. Saya tidak berhaji sama kalian." Tapi kemudian Bapak Fadli dan jamaah sekalian, di dalam mimpinya Rasul sallallahu alaihi wasallam muncul di sana, begitu, dan mengatakan kepada Abdullah bin Mubarak, "Kau tahu apa yang Allah bikin sama kau?" Begitu. "Kau tahu apa yang Allah lakukan sama engkau?" Beliau bilang, "Allah mengirimkan 1 malaikat merubah wujudnya menjadi dirimu, dan kemudian ikut haji bersama kafilah yang kau tinggalkan." Luar biasa. Jadi akibat dia membantu. Jadi ini istilahnya charity saja dikasih ini. Bukan mengadopsi seperti pertanyaan tadi, memelihara sampai mungkin meningkati nikah. Ini hanya kita kasih. Kasih saja. Begitu. Dan dia sama dengan berhaji. Maka karena kebaikan itu yang dia lakukan kepada ibu janda tadi itu, maka dia kemudian dihajikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rupa yang berbeda. Malaikat badalkan hajinya. Ya, malaikat yang badalkan hajinya. Kita ini cari badal haji itu berapa juta sekarang? 40 juta. Ya, 40 juta baru bisa dapat badal haji. Ini Abdullah bin Mubarak haji karena menyantuni anak yatim tadi. Ini bukan berarti kita tidak usah haji. Bukan juga begitu, tidak usah haji. Kita yatim ke anak yatim, apalagi sekarang menunggu masa haji ini 79 tahun. 79 tahun kasih makan sekarang. 79 tahun ini kita udah mati duluan baru kuat naik haji. Bagaimana? Bangkit dulu 10 tahun berikutnya naik haji. Gitu, Masya Allah. Ya. Jadi Pak Fadli yang saya muliakan dan teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saya rasa menjadi penyemangat kita untuk melihat anak yatim, ya. Jangan menghardiknya, memuliakannya, dan apabila kita berada pada mereka, diperbaiki dengan baik akhlaknya, karena banyak sekali fadilahnya, banyak sekali kemuliaannya. Surga itu diberikan kepada orang yang memuliakan yatim.
Ada satu kisah di zaman Rasulullah. Namanya, kisah ini sangat terkenal. Namanya ada Abu Dahdah. Abu Dahdah ini Pak Fadli punya korma sebanyak 600 pohon. Ada sungai, ada sumur di sana, ada rumah mewah di dalamnya, kemudian sudah ditembok. Satu ketika Rasulullah SAW didatangi seorang pemuda yang dia berkeluh kesah pada Nabi. Wahai Nabi, saya ini lagi mau bikin tembok di kebun korma saya. Tapi ketika saya mau bangun tembok itu sudah mau selesai, ada satu korma milik tetangga saya itu menghalangi untuk tembok ini jalan. Masa saya mau kasih miring begini baru jalan semua begitu ya. Jadi ini korma ini harus ditebang. Jadi biar tembok itu lurus dan saya punya kebun ini terjaga. Dipanggillah ini tetangganya. Ternyata dia adalah anak yatim Pak Fadli. Wahai Rasulullah, saya butuh pohon korma itu karena satu-satunya milik saya. Bagaimana saya mau kasihkan untuk jadi digantikan untuk jadi tembok begitu. Nabi bilang enggak, jual saja. Nanti yang bagimu adalah pahala. Yang itu kalau kau kasih kepada dia, nanti kan jadi jalan, jadi apa semua, jadi terlindungi orang lain. Maka bagimu adalah pahala yang kalau orang berjalan di surga di bawah pohon korma itu 100 tahun tidak akan selesai pahalanya itu. Pahala bagi dia yang tadinya mau jual ini pohon korma. Tapi Pak Fadli, anak yatim tadi itu bilang, saya butuh itu pohon korma. Nah, kayak kita begini nih, kita sedang taklim, ada yang berkeluh kesah begitu. Di antara orang yang taklim itu namanya ada Abu Dahdah. Abu Dahdah bilang, wahai Rasulullah, bagaimana kalau saya beli pohon korma yang satu itu? Apakah alia an-nakhla fil jannah? Apakah nanti saya di sorga ini punya korma kaseng? Kalau saya beli itu, bisa saya punya korma yang tadi itu atau tidak? Yang engkau janjikan itu. Nabi bilang, engkau bagimu korma di sorga. Dia bilang, wahai anak yatim, kau tahu kebun korma saya? Dia bilang, sana saya punya kebun korma, itu ada 600 pohon, ada rumah di dalam, ada sumur di dalamnya, dan kemudian sudah dia punya dinding untuk melindunginya. Ambil semuanya, dan bagi saya itu satu pohon korma tadi itu. Milik anak yatim tadi itu. Jadi satu pohon korma anak yatim ditukar dengan 600 pohon korma. Coba hitung-hitung saja berapa rupiah yang transaksi ini, tidak seimbang sekali. Kemudian anak yatim tadi itu bilang, oke, kita sepakat. Dan kemudian Abu Dahdah bilang, apakah saya masih punya pohon korma di syurga wahai Rasul? Karena Abu Dahdah pengen pohon kormanya ada di syurga. Nabi bilang, pohon korma di syurga itu tadi sepanjang 100 tahun perjalanan, karena saking rindangnya itu, orang-orang akan memakan buahnya dan tidak akan pernah habis itu, maka itu miliknya Abu Dahdah. Jadi luar biasa pahalanya orang yang memberikan kepedulian terhadap anak yatim ini, sampai-sampai Rasulullah SAW bilang, bagimu adalah pohon korma di surga yang perjalanan 100 tahun tidak akan selesai untuk kita makan itu korma. Masya Allah, luar biasa Pak Fadli. Nah, kita masih punya pertanyaan Ustaz. Siap. Tapi kayaknya pertanyaan kali ini berat Ustaz. Berat. Kayaknya ini pertanyaan ini bahaya. Ini kalau salah jawab, baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jika misalnya saat ini saya masih lajang, wah itu sudah memiliki penghasilan tetap. Siap. Bagaimana jika kita berniat memelihara anak yatim dengan ada tujuan mulia untuk menafkahinya kelak sampai dia dewasa dan bisa menikahinya Ustaz? Masya Allah. Jadi kalau salah jawab berat. Jadi dia sudah bekerja. Hal ini bisa jadi dipicu oleh mungkin semakin tingginya harga mahar jika kita mencari jodoh yang masih memiliki orang tua, apalagi dari suku dan daerah tertentu. Ketimbang kita menabung untuk menikahi yang belum tentu cukup, bukankah lebih baik kita gunakan menyantuni anak yatim dengan tujuan suatu saat kelak kita akan menikahinya? Bagaimana Ustaz? Sebenarnya kalau kita baca surat An-Nisa Pak Fadli, kita itu disuruh nikah 2, 3, 4 itu bukan kepada anak yatim. Karena ketakutan kita menikahi anak yatim dan tidak bisa berbuat adil padanya, maka Allah memerintahkan menikah 2, 3, 4. Jadi berlaku adil menikahi anak yatim satu orang itu setara dengan menikah perempuan 2, 3, 4.
setara dengan 2-3 miliar. Jadi Masya Allah ya, kalau luar biasa ini. Saya khawatir ini Pak Asrul habis ini ya. Ada lagi bicara. Ini pertanyaannya Pak Asrul kayak. Fangkihu ma taba lakum minan nisa'i matsna wa thulatsa wa ruba'. Itu adalah karena kita takut untuk menikah anak yatim satu dan tidak bisa berlaku adil. Jadi apapun kita punya motivasi, ya, tendensi untuk kemudian menafkahi anak yatim atau nanti kita mau menikahinya kah, menafkahinya hari ini, nanti kita mau nikahi di ujung waktu. Saya berharap kita tidak terlalu tua menunggunya ya, dari masih bayi gitu. Kita sudah, apalagi tadi dia katakan sudah bekerja, berarti angka-angka usia 25 tahun ya, 27 tahun. Anak ini baru, mungkin dia menikahi di usia 14-17 tahun nanti kena undang-undang ADART lah. Apa itu undang-undang perlindungan anak? Jadi berbahaya. Nih anaknya 17 tahun. Oh, yang balik. Oh. Jadi dia sudah taksir yang 15 tahun. Jadi apapun motivasinya, menyantuni anak yatim ini adalah sebuah kebaikan. Di akhirnya dia mau menikahi selama ini adalah sesuatu yang halal, dihalalkan dan sesuai dengan syariat, tentu ini adalah hal yang boleh tentunya. Tapi Pak Fadli, motivasi karena Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih baik ya, jauh lebih baik. Bukan karena kita ingin menikahinya, kita sudah cari yang manis-manis ya, di mana itu kayaknya ini manis kita kasih sudah. Nanti ada nanti kalau sudah 19 tahun nikah dengan om ya. Ya Allah. Nikah dengan omnya itu jadi perjanjian di awal itu saya rasa tentu tidak lagi mensucikan keadaan kita ya. Tapi kalaupun nanti di akhir masa kita bertujuan menikahinya ya, ini hal yang wajar, hal yang kemudian bisa dimaklumi. Tapi motivasi awal kita memberikan nafkah, memberikan santunan, memberikan pemeliharaan itu bukan dengan tujuan yang nihil ya, yang remeh begitu untuk menikah. Banyak sekali wanita di dunia ini ya, banyak sekali wanita. Jangan khawatir, siapa bapak siapa sudah ini ya, jangan pernah khawatir ya untuk menikah. Kalau tidak bisa dapat yang satu, alihkan pilihan di tempat yang dua ya, karena masih banyak sekali wanita-wanita soleha ya, Masya Allah. Di Penin kayaknya banyak juga ya. Masya Allah. Ustadz, sebelum kita melanjutkan, saya menyapa dulu untuk Pak Bakti, Masya Allah, yang saat ini mengikuti secara live juga. Masya Allah, Masya Allah. Ada bapak-bapak, ada Pak Purwanto juga dari BI Tegal. Masya Allah, Pak Pur. Bersua dengan Pak Purwanto juga. Dan teman-teman di Bank BRI di Kota Ambon maupun yang di luar. Ada yang sampai di Namlea, Tual. Pak Amir Muamalat dari Surabaya juga mengikuti kita di sore hari. Masya Allah, Pak Amir, luar biasa. Nah, kalau bicara anak yatim masih banyak hal sebenarnya, Ustaz. Sebelum kita mengakhiri, saya ada membaca sebuah hadis yang menyatakan Allah sediakan surga buat kita yang menyantuni anak yatim. Yaitu barang siapa menjaga anak yatim di antara umat Islam sampai menjaga makannya dan minumnya, maka Allah pasti bakal memasukkan orang itu ke dalam surga, kecuali orang itu berbuat dosa yang tidak bakal diampuni. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, ini yang kayak Ustadz bilang tadi, memberi makan dan hanya memberi minum di dalam rumahnya kita. Berarti memberi makan yang adil, memberi minum yang adil. Belum kita memberikan yang lain. Itu Allah sudah menyiapkan surga kepada kita. Yang penting selama kita tidak menghardik anak yatim itu. Nah, dilanjutkan dengan salah satu hadis masih di dalam rumah. Rasulullah bersabda, sebagus-bagusnya rumah orang Islam itu, yaitu ada di dalamnya ada anak yatim yang disantuni dengan baik. Dan seburuk-buruknya rumah orang Islam itu adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim dan diperlakukan dengan buruk. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, ini kita memelihara di dalam rumah saja, Ustadz, Allah menjamin kita surga. Masya Allah. Nah, bagaimana nih? Yang kayak Ustadz bilang tadi, kumpul 70 orang, bikin pondok pesantren, bikin panti asuhan, pelihara anak yatim. Tapi pada kenyataannya dieksplor. Bantuan dipakai sendiri oleh yang punya panti asuhan ini. Ini bagaimana juga Ustadz? Siap. Memang miris kondisi. Miris ya, satu yang perlu kita sedih ya mendengarnya. Dan saya rasa mudah-mudahan di tempat kita di Maluku tidak ada yang kayak begini.
bahwa eksploitasi keberadaan mereka untuk keuntungan-keuntungan tertentu. Memang Pak Fadli, tidak semua anak yatim ini ketika ditinggalkan ayahnya dia miskin begitu. Kenapa sampai di dalam Al-Quran dikatakan jangan berikan hartanya langsung kepada anak yatim, jadi ibunya yang kelola terlebih dahulu atau orang-orang yang kerabatnya. Jadi ketika banyak hartanya tadi tidak langsung dikasih ibunya yang kelola, karena ini juga menjadi sebuah koreksi sosial kita Pak Fadli. Kita itu kadang karena sudah merasa saking cinta kepada pasangan kita, semua harta itu dinamakan atas nama pasangan kita. Padahal kalau itu adalah usaha suami, dikasih nama usaha suami, harta suami begitu. Kayak misalnya rumah itu adalah dibangun oleh suami, itu milik suami. Tidak menjadi sebuah bukti cinta kalau rumah itu dibangun suami, nanti sertifikatnya atas nama istri. Itu bukan bukti cinta. Justru nanti akan menjadi sebuah permasalahan baru, karena ketika meninggal suami dan itu adalah sertifikat atas nama istri dan itu adalah harta istri dalam klaim hukum, maka ini tidak bisa dibagikan kepada anak. Tidak bisa dibagikan kepada anak atau orang tua daripada si suami, karena dia nanti akan mendapatkan hak. Istri ketika ada anak dapat 1/8, anaknya bisa jadi 1/2, ya. Dan ini menjadi sebuah problema untuk kita. Maka kalau itu adalah harta suami, dikasih nama harta suami, ketika suami ini meninggal dibagikan untuk anak dan istrinya. Nah, bagian anak ini dikelola oleh ibunya. Diberikan makan, diberikan sekolah, diberikan pendidikan yang baik, diberikan pakaian yang baik. Ini adalah kewajiban dari seorang ibu. Ini juga bisa jadi terjadi pada pengelola anak yatim, ya. Dikumpulkan di satu tempat, kemudian banyak kan kita ini memberikan santunan ke tempat-tempat tertentu, dan kemudian ini menjadi sebuah ajang eksploitasi, tapi kemudian akhirnya mereka tidak merasakannya. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Maka ini adalah bentuk sebuah kezaliman. Jadi kalau kata Rasulullah tadi, khairu buyut, ya, sebaik-baik rumah adalah baitun fihi yatimun, ada seorang anak yatim di sana. Tentu kita berharap tempat-tempat tadi pengasuhan anak yatim ini menjadi tempat-tempat terbaik di muka bumi ini, dan orang-orang yang memeliharanya sebanyak 70, sebanyak 100, sebanyak 200 ini mendapatkan rahmat dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita harapkan Pak Fatih. Amin. Baik. Ya. Baik Ustaz. Jadi kita sudah bisa menyimak dan mengkaji bahwa ternyata memelihara anak yatim itu adalah sebuah pekerjaan mulia yang sudah dilakukan oleh Orang-orang salafus saleh sebelum Rasulullah malah. Dari zaman Nabi Haidir pun dia sudah dengan Nabi Musa mencoba untuk membangun, dilanjutkan oleh Nabi Rasulullah Muhammad SAW dengan berbagai contoh yang dia berikan. Nah, kita yang saat ini mungkin berkecukupan belum bisa sampai memelihara anak yatim itu dalam bentuk tinggal sama-sama dengan kita, tapi kafalah yang seperti Ustadz katakan tadi. Berarti kita harus menyantuni dengan betul-betul seikhlasnya kita, semampunya kita. Bahkan kalau belum sampai dengan memberikan, menyekolahkan dia, minimal membawa anak-anak itu jalan-jalan ke mall, membahagiakan mereka, itu sudah bisa menjadi jalan menuju surga bagi kita. Nah, ini pelajaran penting buat kita semuanya, teman-teman dari Majelis Ta'lim Ar-Rahman juga yang hari ini offline bersama kita, bahwa memelihara anak yatim tidak perlu sampai memberi makan yang berlebihan. Tapi ketika kita bisa membahagiakan mereka dengan mengajak mereka jalan, tidak menghardik mereka, insya Allah jalan menuju surga ada buat kita. Jadi idkhalus surur, jadi membahagiakan orang itu adalah khairul ibadah. Jadi sebaik-baik ibadah juga itu adalah idkhalus surur fi qalbil muslim. Jadi membahagiakan orang muslim. Semoga setelah ini kita bisa mempelajari, mungkin kita bisa sedikit belajar, mencoba untuk tidak lagi menghardik anak yatim, tidak lagi memarahi mereka ketika kita ketemu di jalan. Kadang-kadang ya memang kita juga serba salah Ustadz, dia datang langsung didorong minta uang, kadang-kadang kita dari posisi emosi langsung menghardik, apa minta uang? Padahal sebenarnya ada maksud-maksud yang Allah sudah isyarat Allah dari Allah untuk kita. Kesempatan itu sebenarnya. Semoga kajian kita kali ini dapat menambah ilmu, sehingga kita akan bisa terus berusaha melakukan yang terbaik dengan memelihara mereka, melihat mereka dengan baik anak-anak yatim, sehingga suatu saat kelak Allah menyediakan rumah kita di surga nanti. Semoga Allah memberkahi kita. Sekali lagi terima kasih untuk bapak-bapak yang sudah mengikuti secara offline, juga ibu-ibu yang mengikuti, bapak ibu yang mengikuti secara online, Pak Bakti dan teman-teman dari Bank Indonesia, teman-teman dari BRI bersama Pak Ical,
juga teman-teman dari Muamalat dan ibu-ibu Iwaba yang sore hari ini juga hadir bersama dengan kita. Semoga Allah memberkahi kita. Kita akhiri kegiatan kita di sore hari ini. Kita akan memasuki waktu sholat maghrib. Untuk jamaah di rumah bisa sekarang menjalankan sholat maghrib. Kita yang di sini akan sholat maghrib berjamaah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.